ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Berkati kami agar kami dapat tertib mengikuti ibadah hari ini. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu agar selalu sehat. Dan berkati juga agar kami dan keluarga kami selalu sehat supaya kita bisa bertemu kembali di gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Wala Kids, senang sekali pagi hari ini kita sama-sama boleh beribadah meskipun secara online. Kids, kita bersyukur karena kita punya Allah yang memberikan nafas buat kehidupan kita. Dia juga memberikan sinar matahari yang hangat yang menghangatkan tubuh kita. Dan dia juga Allah yang mendengarkan doa kita. Ayo kita sama-sama mau memuji Allah yang demikian. Kita pujikan Allah di sini. Seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini seperti udara segar yang biru, ya seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Kids, kita selalu memuji Tuhan karena apa? Karena begitu besarnya kasih Tuhan Yesus untuk kita. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya, atas panjang dan lebarnya kasih Tuhan buat kita semua. panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar.
tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kids, kita bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Di kiri kita, di kanan kita, dan di seluruh hidup kita, Tuhan kita selalu beserta dengan kita. Yuk kita sama-sama memujikan, kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kids, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan Kit dan juga Kak Heri bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan. Tujuan yang begitu indah, tujuan yang begitu mulia. Ayo kita siapkan hati kita, kids di rumah mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati
berikan aku indah yang kau pandang mulia. Sebut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Berikan aku indah yang kau pandang mulia. Sebut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami, Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap perkataan-Mu. Berkati kakak guru sekolah minggu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai kids semua. Hari ini kakak bawa sesuatu nih. Ada yang tahu ini apa? Iya, benar. Ini adalah cat air yang berwarna merah, biru, dan kuning, kids semua. Nah, kids, kakak akan coba buat lukisan dengan warna-warna dari cat ini. Tapi kok kayaknya kurang ya? Ada yang kurang nih. Tapi butuh warna tambahan, kids. Mana bagus kalau lukisan cuman warnanya merah, biru, sama kuning. Kakak mau tambahin warna dah. Tapi caranya gimana ya, kids? Aha, kakak ada ide, kids. Gimana kalau kita coba campurkan ketiga warna ini untuk mencari warna yang baru? Ayo, kids, kakak coba ya. Sama-sama kita coba sama-sama, kids. Kakak akan coba campurkan warna merah dengan biru, kids. Jadi apa ya? Jadi warna apa ya kira-kira ya? Yuk. Warnanya jadi warna apa, kids nih? Jadi warna kayaknya jadi kayak warna hijau nih, kids. Coba yang sekarang merah dengan kuning ya, kids. Coba ya. Merah dengan warna kuning. Jadi warna apa nih? Wah, jadi warna merah muda, kids. Pink. Bagus nih warnanya. Yuk, coba sekarang biru dengan kuning, kids. Coba ya. Biru dengan warna kuning.
Jadi apa ya kids ya? Kira-kira warnanya ya. Wah, jadi warna hijau kids. Nah, sekarang kakak akan coba melukis dari semua warna-warna di sini ya. Yuk, temani kakak melukis. Tara kids, akhirnya setelah berjam-jam kakak melukis, jadi juga kids lukisan kakak. Nah, pasti kids penasaran dong mau lihat lukisan kakak kayak apa. Ya kids, ini lukisan kakak yang baru. Tadi dari warna merah, biru, dan kuning dicampur-campur akhirnya bisa membuat lukisan yang indah kids, seperti ini. Nah, kids juga ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita diberi sesuatu yang lebih baik daripada warna-warna baru loh kids. Tuhan Yesus memberi kita sebuah hati yang baru. Dia mengubah kita menjadi lebih serupa dengannya dan taat kepada Allah. Nah, kakak sudah siapkan video yang akan menolong kids semua untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita nonton bersama kids. Berulang kali dalam perjanjian lama, umat Allah berjanji untuk setia. Allah memberikan hukumnya untuk menunjukkan apa yang Dia kehendaki. Tapi lagi dan lagi umatnya gagal untuk taat dengan sempurna. Mereka memberontak dan berbalik melawan Allah. Bahkan ketika mereka ingin mentaati Allah, mereka tidak pernah bisa menjadi cukup baik. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Dosa membuat mereka bersalah di hadapan Allah. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan juru selamat. Pada saat yang tepat Allah menepati janjinya untuk mengirimkan juru selamat. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dosa memang berkuasa, tetapi Yesus lebih berkuasa. Seorang percaya bernama Paulus menulis tentang dosa dalam sebuah surat kepada orang-orang Kristen di Roma. Paulus berkata bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Inilah yang Paulus katakan. Sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman atau hukuman bagi mereka yang telah diselamatkan oleh iman dalam Yesus. Mengapa? Karena hukum yang baru, yaitu hukum roh, telah memerdekakan kamu dari hukum yang lama. Hukum yang lama telah dituliskan dan itu membantu kamu memahami bahwa kamu adalah orang berdosa. Hukum yang lama membawa dosa dan maut. Allah mengutus Yesus dan mengalahkan dosa dan maut sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman kepadanya dan hidup oleh roh. Allah telah menaruh hukum yang baru dalam hati kita. Hukum yang baru itu membawa kehidupan dan damai sejahtera. Jadi Paulus berbicara tentang dua cara untuk hidup. Hidup dengan melakukan apa yang diinginkan oleh diri kita yang berdosa, atau hidup dengan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena Yesus telah membebaskan kita dari kuasa dosa, kita dapat mengatakan tidak pada dosa. Allah memberi kita roh dan kuasanya untuk hidup dengan cara yang menghormati Allah. Paulus ingin menegaskan, tidak bersalah di hadapan Allah tidak berarti kita harus terus berbuat dosa. Roh Allah di dalam diri kita memberi kita kuasa untuk berbalik dari dosa dan mentaati Allah. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah tidak hanya mengubah sesuatu di dalam diri kita, Dia juga mengubah kita. Allah memberi kita hati yang baru, keinginan yang baru, dan cara berpikir yang baru. Ini adalah anugerah yang ajaib dari Allah. Kita masih bergumul dengan dosa, tetapi sekarang yang paling benar tentang diri kita bukanlah bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi bahwa kita adalah milik Yesus. Allah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman yang layak diterima oleh dosa kita. Karena Yesus, kita memiliki pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Melalui Roh Allah, kita memiliki kuasa untuk berbalik dari dosa dan hidup untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Nah, kids, video yang baru saja kita lihat itu adalah cerita yang terambil dari Kitab Roma pasal 8.
Nah, kids, hukum Allah sudah sangat jelas bagi bangsa Israel. Allah memberikan hukumnya berulang kali kepada bangsa Israel. Tetapi sayangnya, umat Israel tidak dapat mentaati hukum Allah. Umat Allah selalu mencoba mentaati hukumnya, tetapi mereka selalu gagal, kids. Mereka memang ingin mentaati hukum Allah, tetapi tidak bisa. Tidak peduli seberapa keras umat Israel berusaha, mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi untungnya Allah tetap setia kepada umat Israel, bahkan di dalam dosa mereka. Nah, kids, kita juga memiliki masalah yang sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kita terus memilih dosa dan tidak mentaati Allah. Dapatkah kita menyelamatkan diri kita sendiri atau menjadi cukup baik bagi Allah? Maaf, ternyata tidak bisa, kids. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk menjadi baik, kita tidak akan pernah cukup baik untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Namun, syukur kepada Allah karena Allah begitu mengasihi kita. Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menanggung hukuman mati yang layak kita terima. Ingat, kids, upah dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus mati untuk dosa kita dan bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan maut. Kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni dan kita hidup bersama Allah selamanya. Nah, kids, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Yesus memberitahu kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Apa yang Paulus katakan tentang hukum yang lama, kids? Iya, benar. Paulus berkata, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada seorang pun yang dapat menaati hukum Allah dengan sempurna, termasuk kakak juga kids semua. Nah, kids, hukum Allah menolong kita untuk mengetahui bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mengikutinya dengan sempurna untuk menyenangkan hati Allah. Kids, ketika kita tidak dapat mentaati hukum Taurat dengan sempurna, maka kita sadar akan dosa-dosa kita. Nah, disinilah kabar baiknya. Kids semua harus hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus yang dapat menjalani kehidupan dengan sempurna dan mengikuti semua hukum Allah di dalam hidup Tuhan Yesus waktu dia berada di dunia ini. Hukum Taurat menolong kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun kecuali Tuhan Yesus yang telah menaati hukum Allah, hukum Taurat, hukum yang lama itu dengan sempurna dan mati menggantikan kita. Sekarang kita bisa bebas dan hidup dalam hukum roh. Bagaimanakah Roh Kudus menolong kita untuk hidup, kids? Roh Kudus mengubah hati kita untuk ingin hidup bagi Allah. Roh Kudus juga memberi kita kuasa untuk dapat berkata tidak pada dosa. Nah, kids semua, Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menanggung hukuman yang layak diterima karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus, kita memiliki pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menggantikan kita dan membayar lunas dosa-dosa kita. Melalui Roh Allah, kita juga memiliki kuasa untuk berbalik dari dosa dan hidup untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Nah, kids semua,
Seperti Paulus memberikan nasihat kepada mereka agar percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita pun tanpa Tuhan Yesus adalah hidup yang penuh dosa dan akan mengalami penghukuman. Kita layak mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menjalani kehidupan yang sempurna, yang tidak akan pernah bisa kita jalani di dunia ini, karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus dengan sempurna mentaati semua perintah Allah. Kemudian Tuhan Yesus juga mati menggantikan kita dan menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita sekarang dapat hidup melalui Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan ketika Dia naik ke surga, sehingga kita pun dimampukan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, sekarang tugas kita semua adalah maukah kita semua membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, agar kita juga dapat membuktikan bahwa diri kita, hidup kita adalah anak-anak Allah yang mau taat kepada firman Tuhan. Bisa kids? Semangat! Amin. Mari kita berdoa kids. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan dan menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dosa, karena kami adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan, kami minta tolong. Kami perlu pertolongan Tuhan untuk kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus, Engkau yang sudah taat ketika Tuhan datang ke dalam dunia dan Tuhan melakukan seluruh perintah Allah selama Tuhan hidup, dan bahkan Tuhan pun rela mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa hidup kami. Dan setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami, untuk memimpin hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Kami membuka hati kami ya Tuhan, untuk boleh Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, agar hidup kami pun boleh menjadi sebuah pribadi, sebuah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menolong kami, untuk kami dapat mengerti akan segala perintah Tuhan. Kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami, mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang senantiasa boleh memimpin dan disenangkan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, Kak Heri pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Anugerah Kids Online. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.